Terima kasih ya. Oke. Terus kalau yang bargaining power di sini, however, if the version through industry specialization is valued by client, then auditors are in stronger bargaining position because there will be less competition. Thus, a small client is likely to be less important to an auditor than large client, causing bargaining power to be function to client size. Larger client, by virtue of their importance to auditors, will able to negotiate their audit fees, while smaller clients are more likely to be price takers. Oke. Jadi yang kayak tadi saya jelaskan sedikit, bargaining power itu gimana mengukur nilai yang ada pada perusahaan kepada auditor. Nah, jadi di sini konsepnya bahwasanya kalau perusahaan itu memiliki power yang besar, itu otomatis dia lebih bisa mengatur audit fee-nya itu seberapa. Jadi kalau misalnya ada perusahaan besar kayak di Indonesia, perusahaan A gitu ya, dia itu menguasai satu industri, terus dia itu juga berpengaruh gitu lah, maksudnya fee-nya itu fee yang dibayarkan itu besar lah ibaratnya kayak gitu. Nah di situ otomatis si KAP itu cenderung untuk tidak ngasih harga yang lebih mahal walaupun dia spesialisasi, atau misalnya di luar spesialisasi ataupun tidak, itu dia cenderung malah nggak ngasih harga yang mahal karena dia memiliki bargaining power itu. Nah, tapi kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang kecil itu dilihat dari total sales, sum of sales itu dia itu cenderung untuk nggak punya daya untuk ibaratnya nggak punya bargaining power gitu loh. Jadi dia itu kayak audit fee-nya mau berapa aja itu lebih kayak ya udah nggak bisa ibaratnya nggak bisa ketemu di tengah gitu loh harganya. Jadi lebih ngikutin si auditornya daripada yang perusahaan besar. Terus, nah ini tadi hubungan dari 3 variabel tadi. Yang pertama, bargaining power is measured into two ways, absolute size sama relative size. Absolute size itu kelihatan aja kalau emang perusahaan itu besar, maka dia audit fee-nya juga otomatis lebih tinggi. Tapi kalau misalnya relative size itu tergantung sama di dalam industri itu sendiri. Kalau misalnya perusahaannya itu sebenarnya nggak terlalu besar, tapi di industri itu memang nggak besar ya, berarti kan otomatis dia juga kelihatan besar gitu. Makanya itu relatif. Pas kalau spesialisasi di sini, develop specialization by the auditor could also develop other economics, even production economics. Oke, nah spesialisasi di sini itu selain yang tadi dia itu ngomong punya bisa dihargai sama buyer atau bisa dihargai sama klien, otomatis dia bisa ngasih harga yang lebih mahal. Tapi di sini juga muncul bahwasanya kalau misalnya KAP itu semakin spesialisasi, maka harusnya dia itu udah lebih berpengalaman ya, udah lebih berpengalaman untuk mengaudit perusahaan dalam industri tertentu. Gimana kalau misalnya perusahaan atau KAP itu udah terbiasa, otomatis dia itu bisa menemukan efisiensi di dalam melakukan kegiatan audit. Nah, dengan adanya efisiensi, maka mungkin waktu dan risikonya itu kan ini udah terbiasa ya. Jadi dia paham dong, dia nggak perlu waktu lebih banyak untuk mengaudit sebuah perusahaan, dan mungkin risikonya dia udah tahu kan karena dia udah terbiasa dalam industri itu. Maka ada kemungkinan juga bahwasannya yang spesialisasi itu justru audisinya akan lebih rendah daripada yang non spesialisasi. Nah, makanya di selanjutnya ada prediksi. Yang pertama adalah if there are production efficiencies by industry specialist, we would expect lower fees for all clients, both small and large. Nah, jadi di sini yang terjelasin tadi ya, kalau misalnya dia spesialisasi, makanya dia itu harganya bisa lebih murah. Terus yang kedua, if we observe a fee increase as per the above, then we would consist by auditor differentiation. Kalau misalnya nanti adanya harganya itu lebih tinggi, makanya itu tadi kayak dia itu kalau misalnya harganya lebih tinggi itu sesuai sama yang cerita yang background di belakang. Tapi kalau misalnya yang ketiga, if we observe no significant result, then this could mean one of two things. Yang pertama adalah industry specialist tidak punya efek terhadap audit fee. Atau yang kedua, that both effects are present, differentiation
and production economies, but their effect neutralize each other. Nah, karena spesialisasi di sini memiliki dua pandangan, kalau misalnya dia nggak punya result yang signifikan, maka di antara efisiensi sama premium fee yang karena dia merasa dia spesialisasi itu saling apa ya di sini kata-katanya, saling menetralkan gitu loh. Jadi kalau misalnya yang di industri itu lebih mahal, tapi kalau yang efisiensi itu bisa menurunkan, jadi ketemu di tengah-tengah. Kurang lebih kayak gitu. Oke, terus research desainnya, jadi sampelnya ini itu dibagi jadi dua. Ya, jadi si penulisnya tuh ngelihat bahwasanya ada perbedaan gitu di antara perusahaan yang memiliki total nilai aset itu di bawah median sama di atas median. Tadi kan kita bahasnya kalau misalnya ada bargaining power ya. Bargaining power itu kejadian karena perusahaannya itu besar atau perusahaannya kecil. Nah, ini dia mecah perusahaannya besar atau kecil itu diambil dari median dari total aset seluruh perusahaan. Jadi bukan pada satu industri, tapi pada semua industri. Jadi dari semua industri itu ditambahin semua, terus dicari mediannya berapa. Di bawah 123 juta dolar itu dianggap kecil, di atas 123 juta dolar itu dianggap besar. Terus ini ya, regresinya, caranya nyari audit fee-nya. Terus ini spesialis itu definisinya adalah dia itu pakai dummy. Satu, kalau misalnya dia itu memiliki 20% market share di dalam satu industri. Nah, itu dia makainya adalah sum sales, pakai sales ya. Pakai sales, terus habis itu dibagi sama total dari industri. Terus kalau misalnya dia di atas 20% dari dalam satu industri, maka dia dianggap spesialis. Terus yang kedua ada power. Power itu bargaining power, maksudnya itu natural log dari sales dibagi sama industri juga. Jadi sebenarnya hampir sama kayak spesialis, cuman dia cara pengukuran nggak pakai dummy ya. Jadi dia langsung dibagi. Jadi setiap ticker itu punya nilai gitu. Kalau yang dummy kan pasti ada yang 0, ada yang 1. Ini ada punya nilai gitu. Terus data collection-nya, nah ini data collection-nya itu sebenarnya udah lama ini, tahun 93. Itu dia pakai survei. Jadi survei habis itu yang keterima sekian-sekian. Jadi akhirnya yang dipakai itu 651 company. Terus ini data analisisnya. Di sini yang pertama dia pakai descriptive static. Statiknya bisa dilihat. Tadi kan kita kan bagi dua data. Yang pertama itu lower sama upper. Kenapa kok bisa tadi ketemu 123 million? Karena di sini asetnya itu dari total sampel itu medianya 122,7. Jadi di atas itu dianggap upper, di bawah itu dianggap lower. Nah, jadi di sini ya kelihatan ini asetnya. Ini kan jauh ya. Ini medianya di sini cuma 40.000. Di sini 612. Ini juta per ribu. Pokoknya ini lumayan lah. Ini perbedaannya agak jauh. Minnya juga ya jauh dibandingin sama yang upper sama lower. Terus bisa dilihat di sini spesialis. Kalau misalnya perusahaan yang lower itu mereka cenderung tidak memiliki spesialis auditor daripada yang upper. Yang upper tuh minnya 42%. Yang power juga powernya nggak sama jauh sih sebenarnya ini kalau powernya kan karena kan mereka ngitungnya agak beda ya, maksudnya dia nggak pakai dummy, jadi di sini powernya itu 7, di sini 0,076 jauh. Terus Pearsonnya di sini sebenarnya yang dari awal aku baca paper ini itu yang aku agak ngelihat, aku pikir itu bakalan saling berhubungan gitu, yaitu hubungannya spesialis sama power, karena kan mereka kan sebenarnya ini spesialis sama power di sini 0,75 baik yang upper, kalau yang lower itu ini cuman spesialis power 0,045 minus. Nah di sini tuh aku ngelihatnya awalnya itu aku takutnya ada kayak multi call kan, karena kan mereka sama-sama nyari dari sales, terus yang satunya di dummy tapi satunya langsung dibagi, tapi ternyata di sini nggak ada multi call.
Terus ini regresinya. Oke. Nah, di regresinya di sini bisa dilihat kalau pada perusahaan yang lower atau misalnya nilai asetnya itu di bawah median, bisa dilihat bahwa dia itu sama spesialis cenderung positif dan nilai P value-nya 0,04. Tapi kalau misalnya yang power itu negatif, tapi dia enggak signifikan. Jadi yang dibahas adalah spesialis, tapi dia itu malah menambah. Nah, ini berarti enggak sesuai sama yang teori kalau misalnya dia itu spesialis, maka dia efisiensi. Kalau efisiensi, maka lebih mudah, akhirnya fee-nya turun. Nah, tapi di sini enggak terjadi. Yang terjadi malah kalau misalnya dia spesialis, terus dia itu di perusahaan yang lower, yang berarti di mana dia itu nggak punya bargaining power yang kuat, karena dia lower, di sini juga bargaining power-nya nggak ngefek ya. Bargaining power yang kuat, makanya dia itu si auditor itu justru bisa ngasih fee yang lebih tinggi daripada yang spesialis, itu bisa ngasih fee yang lebih tinggi daripada yang non spesialis. Tapi di sini agak berbeda kalau misalnya kita ngelihat yang di upper half. Nah, ini perusahaan yang nilai mediannya nilainya lebih besar daripada median total asetnya, itu yang spesialis itu justru nggak signifikan. Dia positif tapi nggak signifikan, malah powernya itu dia negatif signifikan. Artinya adalah kalau misalnya dia itu bargaining power, itu justru dia itu bisa menurunkan harga audit fee. Jadi kalau misalnya perusahaan KAP yang spesialis dalam satu industri, dia itu pengen nge-audit perusahaan yang masuk dalam upper half ini ya, yang nilainya itu 326, itu justru dia itu malah nggak bisa ngasih fee yang lebih tinggi. Dia nggak bisa ngasih fee yang lebih tinggi. Berbeda sama kayak yang lower, tapi dia itu justru malah bisa harga fee-nya itu malah bisa rendah, bukan karena dia spesialis, tapi karena perusahaan itu memiliki bargaining power yang tinggi. Jadi otomatis perusahaannya itu menganggap bahwa KAP-nya itu menganggap bahwa klien ini tuh penting gitu loh buat dia. Bukan karena mungkin karena asetnya besar gitu ya. Mungkin karena asetnya besar terus bayarannya juga gede, jadi otomatis ya udahlah nggak apa-apa, aku kasih diskon dikit aja deh. Maksudnya better aku ngasih diskon daripada aku kayak kehilangan klien gitu. Jadi pemikirannya secara ekonomiknya seperti itu. Terus dia ini juga ada robustness check, robustness test juga. Robustness testnya itu dibagi, yang pertama itu kan tadi kan lihat spesialisnya kan 20%. Nah, di sini dia pakai pengukurannya dibagi lagi, yaitu 25%, 30%, sama 35% buat spesialisnya. Terus ada nambah satu variabel namanya total power. Total power ini nggak dibagi, yang aku baca coba. Yang tadi itu nggak dibagi per industri, tapi total. Ini aku sebenarnya juga agak nggak paham ya. Maksudnya aku kurang paham. Itu hasilnya juga masih tetap sama ya. Kalau yang lower itu dia tuh hubungannya sama yang spesialis. Jadi walaupun ini juga ada pengurangan SIC. Jadi perusahaan yang di Amerika itu perusahaan utilities itu memiliki banyak nilai, maksudnya N-nya itu banyak dan asetnya itu agak gede gitu loh. Jadi ditakutkan tuh dia itu kayak merubah kayak ada banyak kalau perusahaannya itu kan perusahaannya banyak, terus dia itu memiliki aset yang banyak, itu jadi kayak datanya itu bisa agak nyerong gitu loh. Dengan dihapus kan, jadi dia lebih ke tengah ya, jadi lebih ke bahasanya itu, lebih datanya itu lebih rata gitu. Terus sama dia tuh menghapusin industri-industri yang kecil, yang N itu di bawah 30 itu dihapusin, jadi sampelnya agak lebih, ini sampelnya lebih sedikit ya. Kalau ini 325 itu cuma sampai sini aja aku bacanya. Nah, terus kalau yang di bawahnya itu sampelnya lebih sedikit. Dia itu juga ngelihat ininya sama, hubungannya masih sama. Kalau misalnya yang di lower itu plus dan dia itu signifikan, hubungannya positif signifikan. Terus kalau yang di upper itu, nah dia minus, terus dia juga signifikannya 1% ini, lumayan bagus. Jadi dia kayak ngelihatnya robustness itu berarti masih cocok gitu ya. Maksudnya masih sama kayak penelitian yang regresi pertama. Nah, terus langsung aja ke kesimpulan.
Di sini kita bisa melihat bahwasanya industry specialization leads to higher audit fees, but only subset for the sample in which client appear to have less bargaining power. Especially audit fees are higher for client that are smaller, sebagai 123 juta, for aset lebih dari 123 juta, tidak ada premium, dan malah bisa decrease as client just increase relative to auditor total industry client. Nah, jadi dilihat bahwasanya kalau perusahaan di bawah nilai median itu, dia itu audit fee-nya malah naik karena dia dan dia itu nggak berbeda sama yang di atas 123, di atas nilai median itu dia malah bisa menurunkan karena dia punya bargaining power itu. Because small clients has bargaining power are unable to capture production efficiencies and instead must pay premium differentiate industry expertise. Nah, di sini juga sebenarnya penulis itu masih agak-agak ada aku melihatnya ada kayak kebingungannya juga karena dia masih naruh yang namanya production efficiency. Jadi mungkin sebenarnya ada production efficiency tapi harga yang dikasih sama KAP itu mungkin emang ditekan gitu loh. Itu nggak dijelasin kenapanya. Mungkin perusahaan yang lebih besar, misalnya perusahaan yang di atas nilai median itu mungkin juga tapi enggak juga nih. Dia tadi spesialisan minusnya. Nah ini lah, pokoknya ini ada pertanyaan yang aku masih agak bingung. Kenapa Pak? Dia itu masih bawa yang namanya production efficiency. Terus kekurangannya adalah jelas ya ini penelitian udah sangat lama. Ini tuh penelitian tahun 2003, tapi data yang diambil itu tahun 1993. Dan datanya itu di Amerika karena pada saat tahun 2003 itu pada saat papernya publish itu dia ngerasa kalau penelitian audit spesialisasi sama audit fee itu belum banyak dan sampel yang dipakai sama orang-orang sebelumnya itu enggak di Amerika. Jadi kalau di Australia itu juga ada penelitian yang pakai di Hong Kong juga, itu hasilnya agak sedikit berbeda sama yang ada di Amerika. Nah, seperti itu. Nah, kurang lebihnya presentasi pada pagi ini seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita bisa lanjut ke sesi diskusi. Terima kasih. Ya. Yeah. Boleh tanya nggak, Ji? Aduh. Boleh. Siapa nih? Titi ya? Ya, benar. Iya. Ini sih aku excited-nya sama bargaining power-nya sih. Terus gini, pertanyaanku adalah tulis kali ya. Bargaining power-nya ke apa? Tulis ini. Oh ya, ditulis. Oke. Oh. Titi. Oke, PB. Jadi untuk bargaining power-nya perusahaan yang besar sama kecil tuh gimana ya treatment-nya itu, Ci? Terhadap audit fee ya. Audit fee itu audit fee-nya ya, Ci? Iya, terhadap audit fee. Ya, itu gimana? Jadi, terus konsepnya itu gimana? Maksudnya kayak apakah emang perusahaan besar tuh selalu punya bargaining power yang selalu tinggi atau gimana itu konsepnya? Oke. Jadi kan bargaining power itu ini langsung aku jawab ya. Apa tampung dulu ya? Gimana Mas dan Mbak Nadia? Langsung aja, Ji. Langsung, oke. Makasih. Jadi bargaining power itu kan sebenarnya kan dari sales satu perusahaan dibagi sama some sales in client dibagi sama some sales industri ya. Jadi sebenarnya nggak ada pembeda antara upper sama lower. Jadi cara baginya sama. Terus otomatis tapi nilai yang ada di upper itu lebih besar daripada seharusnya ya. Karena kan misalnya orang upper itu dia kan salesnya otomatis harusnya lebih besar ya daripada yang lower. Terus pembaginya itu kan total sales dari satu industri. Otomatis yang upper itu nilai lebih besar dong, ya kan. Misalnya kalau si yang upper itu nilai 5, terus lowernya itu 2, kan totalnya 7. Jadi 5/7 sama 2/7 kan jauh ya maksudnya. Kan karena upper kan sendiri didefinisikan dia nilainya di atas median. Jadi emang bisa dikategorikan kalau nilai yang ada di upper itu BP-nya bargaining power-nya otomatis lebih besar. Nah, terus tadi pertanyaan kedua, kenapa sih dia hubungannya sama audit fee ya? Iya, audit fee. Nah, audit fee itu di sini auditor itu
ngelihat bahwasanya kalau perusahaan yang bargaining power, sebenarnya ini bukan auditor yang ngelihat ya, sebenarnya penelitian ini ngelihat bahwasanya kalau perusahaan yang bargaining powernya besar, otomatis dia itu salesnya juga besar dalam satu industri itu. Kalau salesnya besar dalam satu industri itu, kemungkinan perusahaannya itu, bukan kemungkinan sih, otomatis perusahaannya itu dianggap juga seharusnya kan kalau salesnya perusahaan besar itu berarti apa ya, asetnya mungkin juga besar gitu kan, kemampuan perusahaannya itu brand awareness-nya dan lain-lain itu lebih besar daripada yang bargaining power itu kecil. Otomatis kalau misalnya total asetnya lebih besar, terus perusahaan itu punya brand yang bagus, auditor itu bisa mendapat audit fee itu lebih besar karena, dan mungkin risk juga lebih minimum ya, karena pertama perusahaannya lebih besar, otomatis kalau misalnya perusahaan lebih besar audit fee-nya kan lebih besar ya. Terus kalau risknya minimum itu karena brand awareness-nya mungkin bagus, itu juga mungkin auditor itu berpikirnya adalah risikonya kecil, asetnya besar, bayarannya besar otomatis kan. Nah itu berarti mungkin di situ kenapa kalau auditor itu ngerasa dia itu lemah karena dapat duit banyak dan mungkin risikonya kecil, mungkin kayak gitu sih dibandingin sama yang bargaining power kecil. Kalau bargaining power kecil kan berarti otomatis nilainya kan kecil ya, karena apa, pembilangnya kan kecil dibanding sama pembandingnya. Otomatis mungkin di situ dia auditor ngelihat kalau perusahaan ini tuh kan kecil, dari asetnya kecil, otomatis kalau asetnya kecil harga yang dibayarin audit fee-nya itu juga nggak lebih besar daripada yang besar, maksudnya nggak lebih besar daripada perusahaan yang besar. Terus mungkin karena perusahaannya kecil, mungkin resikonya dan lain sebagainya ya. Berarti akhirnya positif kalau di kalau yang mana? Yang bargaining power sama audit fee hasilnya? Ini audit fee-nya itu total kan di sini dibagi jadi dua sih, mau perusahaannya besar apa perusahaannya kecil? Iya, kalau misalnya kalau ngomongnya bargaining power-nya upper atau di atas rata-rata itu gimana hasilnya sama audit fee? Ini ini kan power ya, power sama audit fee dia rendah, minus. Oke, berarti jadi minus tuh ya karena dia memiliki kayak klien gitu, kayak aku tuh gede gitu loh ibaratnya ya. Jadi kayak aku ini besar, kamu udah gajinya lumayan gede. Lihat upper sama lower ya, jadi nggak lihat dari perusahaannya besar sama kecil gitu. Kenapa sorry? Berarti belum tentu ya. Misalnya kalau perusahaan itu besar atau kecil belum tentu itu. Maksudku kalau perusahaannya itu besar, bargaining power-nya juga besar. Kayak katamu tadi itu kan pembilang sama pembaginya kan karena besar juga Jadi mungkin nanti kalau perusahaannya besar, bargaining power-nya juga besar. Tapi kalau ini langsung ke upper sama lower ya. Jadi nanti ada mediannya terus dilihat upper sama lower-nya gitu. Iya benar. Jadi dia upper lower itu kayak ini dibagi rata sini, digepuk gitu loh. Jadi enggak per industri, tapi per total gitu. Semua perusahaan di Amerika cari nilai tengahnya, terus langsung dicari atas sama bawah. Jadi gini, jadi ini belum tentu ya, Ji ya. Maksudnya kalau aku ngomong perusahaan itu besar, kemungkinan bargaining power-nya itu besar kayak gitu. Misal asetnya besarnya di sini kan. Kalau di sini iya. Tapi di sini tuh besarnya relatif. Misalnya di sini tuh kan ada dua ya. Sebenarnya yang aku kok jadi komentarin sendiri. Mungkin kalau aku bisa komentarin juga itu kan karena setiap industri kan beda ya. Ada itu industri yang misalnya kalau di Indonesia itu apa ya? Apa Dam? Perusahaan yang kayak asetnya gede-gede itu apa ya? LQ 45 atau apa ya? Nah, pokoknya namanya kan LQ 45 besar dong. Industri enggak. Maksudnya industrinya tuh industri manufaktur mungkin ya. Kalau misalnya industri manufaktur itu kan mungkin dia kayak apa asetnya lebih, aku juga nggak tahu sebenarnya. Jadi kayak misalnya kayak ada dalam satu industri kan pasti ada yang pincang tuh antara industri satu dan yang lainnya. Ada yang lebih kayak bisa memonopoli gitu loh. Nah kalau misalnya kita pakai medianya itu dari total sampel, otomatis itu sebenarnya sampel yang upper itu mungkin bisa saja dipenuhin sama SIC yang tertentu. Terus yang lower itu dipenuhi sama SIC yang tertentu juga. Nah jadinya itu kayak ada apa ya, mungkin kayak ya nggak balance saja gitu loh. Terus kan kayak culture dari laporan keuangannya kan juga berbeda ya. Mungkin kalau yang SIC yang tertentu itu memiliki risiko yang lebih tinggi dan lain sebagainya. Nah tapi di sini dia itu baginya langsung dipukul rata aja. Tapi ini dua-duanya lower sama upper ini negatif ya Ji? Kalau misalnya yang lower ini nggak signifikan tapi di.
dia 35. Kan ini dia tuh signifikannya 10% apa ya? Jadi dia nggak kayak ya nggak ngefek aja gitu. Jadi yang di sini yang signifikan itu kalau yang lower itu perusahaan yang kecil itu yang spesialisnya dia itu harganya bisa lebih tinggi kalau dia pakai spesialis. Tapi kalau misalnya perusahaan yang upper itu dia tuh signifikannya sama yang power. Ya, kayak gitu. Jadi kan hasilnya kan diantara ini ya, dua ini. Gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat tadi kan sebenarnya nggak dibahas ya sama penulisnya. Tapi kalau lihat yang di full sampel ini juga sebenarnya dua-duanya sama-sama signifikan sih. Tapi kalau spesialis itu plus, jadi kalau misalnya dia spesialis itu otomatis dia itu kasih fee yang lebih tinggi. Terus kalau yang power ini terlepas dari perusahaannya besar atau kecil ya. Kalau minus itu, kalau power itu juga sebenarnya perusahaannya itu bisa nurunin harga audit itu sendiri. Gitu. Ya udah, gimana sih? Ya sudah. Ini aku tulis apa ya? Ci, aku mau tanya. Oke, gitu. Apa Mbak? Masih di yang tabel regresi tadi. Itu tuh aku lihat di ini kan. Itu kan di kontrolnya itu ada SIC 49. Nah, itu ya itu kok kayak rada aneh sih ini, ngapain kok dia cuma memasukkan SIC 49 sebagai kontrol gitu. Atau mungkin, tapi kalau aku baca di ini ya, di papernya kok kayaknya nggak ada penjelasan yang lebih jelas gitu. Atau kenapa mungkin ada tapi aku miss gitu ya. Nah, kok ini. Kenapa harus itu gitu? Bener. Barangkali kamu nemu alasannya gitu, Ji. SIC 49 itu berarti SIC berapa, Rek? 4 atau 4 dan 9 ini maksudnya? Kalau di keterangannya itu SIC 49 itu ini. Dia dummy. Dia pakai ini ya, perusahaan yang utilities ini ya. Utilities tuh. Jadi utilities nih kok utilities gimana? Utilities itu aku ngeliat di sini itu emang ada perlakuan kayak berbeda sih Mbak. Kayak yang tadi tak jelasin itu kan kalau misalnya dia yang pas di robustness check yang di ini itu kan dia ini remove all the utilities from the sample. Karena kalau penulis itu ngelihat utilities itu di sini itu dia itu memiliki peran besar gitu loh dalam satu industri. Jadi takutnya mungkin mempengaruhi terlalu banyak gitu ya. Jadinya dia mungkin dibuat kontrol. Soalnya dia di robust juga dihapus. Jadi biar datanya itu kayak nggak terlalu ibaratnya. Paham nggak Mbak? Mungkin juga sih. Atau mungkin maksudnya berarti maksudnya yang aku nangkep dari penjelasanmu berarti gini ya. Misal SIC kan ada 1 sampai 9 nih. Misal. Nah, misal ketika kita olah data itu ternyata SIC misal berapa 3 deh. Misal SIC 3 itu hasilnya jelek gitu, biar hasilnya bagus SIC 3 tak keluarin, ternyata hasilnya bagus gitu. Mau nggak sih sampelnya SIC 3-nya tadi tak keluarin, ternyata hasilnya bagus, ya udah SIC 3-nya tak jadiin kontrol gitu ya. Aku nggak paham sih. Mungkin aku tanya. Enggak, kalau yang di regresi pertama itu utilities-nya enggak di ini sih Mbak. Enggak dikeluarin ya sebenarnya dari data. Maksudnya enggak dikeluarin dari sampel. Cuma dijadiin kontrol aja. Nah, itu nggak paham deh gimana cara mikirnya, tapi enggak yang sebenarnya SIC 49 ini tuh dikeluarin pada saat dia robustness check. Tapi waktu regresi yang biasa itu enggak, yang regresi biasa itu dia tetap dipakai SIC-nya. Cuman kalau dikontrol gimana ya? Nggak tahu deh, mungkin Mas Jack bisa menjelaskan nggak? Kalau misalnya suatu industri itu ditaruh di kontrol, artinya apakah gimana ya? Cuman yang jelas kalau regresi pertama dia masih pakai SIC 49. Cuman kalau yang di robustness ini nggak dipakai gitu. Mungkin di sini tuh dia tuh nggak pakai karena emang tadi kan Mbak Yuli kan mikirnya kan misalnya SIC 3 gitu ya. SIC 3 itu dalam penelitiannya itu hasilnya jelek gitu kan, Mbak? Iya, kalau aku nangkep dari kalau di sini sebenarnya enggak. Di sini tuh sebenarnya enggak juga. Di sini tuh kenapa dia ngapus SIC 49? Ditakutkan itu bukan karena jelek, tapi ditakutkan karena dia itu memperbagus hasil. Karena hasilnya kan jadi perusahaannya banyak, gitu kan. Perusahaannya itu banyak dalam satu industri, terus asalnya juga gede, gitu. Jadi ditakutkan itu malah aku sih ngelihatnya malah memperbagus hasil ya. Jadi bisa
Kalau bagus itu bukannya bagus ya, cuman mungkin ditakutkannya ini ya, apa kayak hasilnya itu tidak bisa digeneralisasikan karena si SIC, si perusahaan utilities ini yaitu terlalu besar apanya gitu. Ya benar-benar, ya benar ya. Jadi ya itu benar. Jadi dia karena dia terlalu besar, jadi ya takutnya kayak nggak bisa digeneralisasikan. Kayak kan karena dia mungkin berbeda gitu ya. Oh iya, iya. Benar itu Mbak, benar. Mungkin Mas Fajar bisa menambahkan. Terima kasih. Terima kasih. Iya Mbak, sama. Ya, jadi kan sebenarnya kalau mengkontrol setiap industri itu kan ada industri fixed effect itu ya. Ya. Mungkin Pak, ini kan soalnya paper tahun 2004 tuh, benar ya? Benar Mas. Nah, mungkin pada saat itu memang belum nemu tuh atau belum biasa menggunakan industri fixed effect pada saat itu. Jadi memang alternatifnya adalah dikeluarin gitu. Nah, gimana kalau dijadikan kontrol, misalkan buat variabel tuh. Variabel 49, SIC 49 dinilai 1, perusahaan dengan industri lain dinilai 0. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih. Maksudnya aku nggak melihat bedanya ya. Maksudnya itu mungkin secara statistik yang beda, spesifik banget. Cuman mungkin hasilnya mungkin jelek, makanya dia pakai alternatif itu. Kayak gitu. Jadi memang kan bisa pakai dua alternatif. Sama kayak gini misalkan. Ini kenapa dipisah full sampel lower half sama upper half gitu kan? Kan pecah sampel berarti kan dia. Kenapa kok nggak pakai interaksi aja? Jadinya dia buat variabel baru, large firm sama small firm. Kan bisa diinteraksikan tuh sebenarnya. Spesialis dikalikan large firm kan ya bisa. Nanti kan hasilnya juga sama sebenarnya. Logikanya sebenarnya sama. Nah, tapi kenapa kok nggak pakai itu ya? Sebenarnya suka-suka researcher sih. Lah, suka-suka researcher. Aku nggak nemu ya. Maksudnya belum nemu sih. Dasar, harus pakai ini situasi ini, harus pakai itu situasi itu gitu. Gitu yuk. Jadi mungkin pada zaman itu yang memungkinkan buat variabel baru yang SIC 49 itu atau ya ini di drop. Itu kan di drop soalnya. Oh, itu kayaknya di drop ya, Mas? Penting nggak pakai SIC 49 gitu? Nah, itu di exclude sih, sing ngisor. Yang bawah ini kan robustnya ya, ini robustnya sih. Jadi pada saat robustness-nya mungkin bisa ditambahi variabel baru gitu kalau mau. Ini ada tuh ini total power ini dia. Dia nambah variabel baru. Total power itu jadi kalau power biasa kan per industri. Kalau total power tuh per semua kayaknya. Aku sih nangkep begitu. Jadi dia per dinambahin baru tapi juga dihapus ininya. SIC 49-nya. Mungkin total power satu industri mungkin ya. Total power which measure client size relative to all firms audited by the Oke. Ya, ada lagi? Ya, menurut saya penelitiannya ini kok kontradiktif ya. Jadi harusnya kalau semakin besar perusahaan atau salesnya semakin besar kan auditor tuh put much effort untuk ngaudit ya. Tapi di sini justru saat salesnya besar dia punya bargaining power, audit fee-nya kecil. Jadi bisa kan seharusnya kayak ada penelitian baru yang hipotesisnya itu yang nggak ngefek karena perusahaannya besar ya harusnya audit fee-nya tetap besar gitu. Kalau misalnya ini kan kamu tadi bilang perusahaan yang besar audit fee-nya rendah itu kan, tapi malah kalau di penelitian ini kan, padahal menurutku kalau perusahaannya besar ya auditor itu put much effort jadi audit fee-nya harusnya tinggi. Benar. Nah, cuman di sini sebenarnya kalau misalnya kamu ngelihatnya kayak gitu, kalau di deskriptif itu ya, ini coba Mas kalau aku salah, mungkin jadi benerin. Nah, di sini sebenarnya nilai min-nya itu kalau yang lower sama yang upper itu lebih tinggi yang upper. Cuman kalau misalnya kamu ngelihat regresi ini, yang dimaksud itu adalah yang spesialis sama yang nggak spesialis, bukan yang besar sama yang kecil. Jadi gimana ya? Kalau di sini tuh ngelihatnya spesialis itu lebih mahal. Kalau yang lower ya, spesialis itu lebih mahal daripada yang non-spesialis di perusahaan yang nilainya di bawah median. Jadi bukan langsung kayak dia tuh lebih besar, lebih sama yang
perusahaan lower itu lebih besar daripada yang upper tuh bukan kayak gitu. Jadi dia harus spesialis dulu. Jadi kan dibandinginnya yang spesialis sama yang enggak spesialis gitu, paham nggak? Jadi dia bandinginnya kalau spesialis sama enggak. Jadi bukan sama upper sama lower itu enggak. Jadi lower sama upper ini sebenarnya enggak dibandingkan juga ininya audit fee-nya. Cuman itu jadi kayak datanya di split aja gitu. Jadi itu sebenarnya tergantung auditornya spesialis atau enggak gitu kan? Benar. Dia di sini kalau misalnya auditornya spesialis, ya audit fee-nya lebih mahal atau lebih murah gitu. Iya, benar. Tapi kan mahal murahnya itu bukan dilihat dari auditor spesialis, tapi dari perusahaan yang diaudit itu punya bargaining power atau enggak kan, yang dilihat dari besaran sales kan. Itu variabel yang beda lagi ya. Jadi kalau misalnya lower sama upper ini tuh dilihatnya dari total aset. Dari total aset. Cuman kalau bargaining power itu dilihat dari sales. Jadi antara spesialis sama power ini tuh kayak sebenarnya kan dia dua variabel yang berbeda. Kalau power ini itu dia itu dari sales. Jadi dia kalau misalnya perusahaannya tuh lagi kayak yang jual ibaratnya kayak gitu ya. Walaupun asetnya sebenarnya nggak terlalu besar, itu dia ngelihat bahwasannya dia itu memiliki bargaining power karena dia emang lagi kayaknya gitu loh. Mungkin profitnya bisa lebih tinggi daripada yang nggak punya power. Cuman kalau misalnya dia itu perusahaannya kecil tapi dia itu memiliki bargaining power, itu kayak masih nggak ngefek aja gitu karena mungkin auditor di situ ngelihatnya dari sisi aset ya mungkin ya. Aku kok jadi begini. Gimana? Soalnya ini tuh di abstraknya itu dia nulis result suggest that audit fees are higher when client are small and have little bargaining power. Jadi aku nganggapnya bargaining power sama ukuran perusahaan small atau large itu linear. Jadi ketika dia kecil otomatis bargaining power-nya rendah dan audit fee-nya mahal, sedangkan ketika perusahaan yang besar punya bargaining power yang kuat, audit fee-nya bakal turun. Padahal menurutku kalau misalnya perusahaannya besar, auditor harusnya lebih repot gitu. Nah, iya sih. Itu benar. Tapi kalau emang baca kayak gitu, jadinya kayak agak misleading ya. Agak misleading. Gimana kamu lihat? Iya. Iya, Mbak. Ini negara, maksudnya pertimbangan ini kan paper tahun 2004 ya, yang mana itu satu dekade lebih ya. Iya. Menurutku sih kalau semakin ke sini tuh ya itu mungkin tapi kan berdasarkan data juga kan. Menurutku memang sebenarnya make sense kalau misalnya semakin sekarang itu kan arahnya bisnis kan lebih complicated. Terus kan audit fee itu kan menurutku juga pertimbangannya kan satu-satunya litigation risk kan. Kalau misalnya dia semakin gede terus nanti kalau misalnya ada apa-apanya kan juga berarti litigation risk-nya kan juga semakin tinggi dan ya memang make sense yang biasanya kita pelajari kayak berdasarkan complicated bisnis saya kudune audit fee-ne luwih gede. Tapi paling tahun 2004 paling gara-gara. Tapi nggak tahu sih. Gimana sih? Aku masih bingung. Maksudnya aku tuh kan aku tuh nangkepnya kalau emang perusahaannya lebih besar itu otomatis tetap auditnya tetap lebih tinggi. Kalau misalnya kita lihat dari deskriptif ya. Kan dia kan kalau misalnya perusahaannya lebih besar dia tetap lebih tinggi. Cuman problemnya adalah kalau misalnya dia besar dan spesialis itu jadi kayak beda cerita. Jadi kita ngelihatnya emang kayak bargaining power sama upper dan lower ini harusnya dia ada hubungan linear ya. Jadi kayak kalau upper otomatis bargaining power lebih tinggi ya kan. Tapi kalau misalnya yang lower tuh bargaining power lebih rendah. Tapi kan di sini kan kita ngelihatnya kan bargaining power itu kan cara pengukurannya agak beda gitu. Jadi kalau misalnya statement kalau perusahaan lebih besar itu audit fee-nya lebih tinggi dari dulu dari paper ini dibuat sampai sekarang mungkin emang benar gitu loh. Karena emang rata-ratanya kalau upper itu di sini audit fee-nya itu 0,94 ya. Kalau di sini kan 0,8. Otomatis emang tetap lebih besar. Cuman kalau misalnya di tahun 2019 gitu ya. Kita ambil sampel, terus kita buat yang sama, terus sama-sama spesialis, itu juga maksudku masih bisa gitu loh. Maksudnya itu juga nggak ada aku ngelihatnya hubungannya sama zaman itu agak berbeda sih.
emang di sini kan otomatis yang upper di sini dia ini ya, maksudnya kita nggak ngelihat spesialis sama bergen. Kita ngelihat upper aja, lihat di upper ini otomatis litigation risk juga pasti lebih besar, ya kan? Karena kan perusahaannya kan otomatis lebih besar, ya kan? Terus audit fee yang dimasukin juga otomatis lebih besar. Tapi kalau di sini yang lower itu juga semuanya jadi lebih kecil, termasuk dengan audit fee-nya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat yang di regress, kalau yang lihat di spesialis, ini kayak different story aja gitu loh menurut gue. Dibandingin lower sama upper. Kalau power itu bisa jadi hampir sama harusnya sih, karena kan kalau misalnya perusahaan punya total aset yang lebih tinggi, mikirnya itu harusnya salesnya juga lebih tinggi ya kan. Cuman kan itu kan dikarenakan mungkin apa ya, itu mungkin juga menjadi alasan kenapa ada SIC 4 sebenarnya dihapus gitu di sini kali ya. Paham nggak? Oke, izin masuk. Sorry. Jadi ini kan dimasalahin kan sales kan ya, power itu loh yang dimasalah. Iya, pakai saham sales. Nah, damarannya kan ngomong loh, kalau sales, jika salesnya memang lebih besar, harusnya kan auditnya lebih susah tuh. Ya kan, berarti logikanya harusnya audit fee-nya lebih tinggi, dilihat dari full sampel itu aja, gitu kan ya. Oke. Nah, terus paper ini diwakili sama Aji ngomong loh, kalau salesnya lebih tinggi, purchasing power-nya itu bargaining power-nya lebih besar dari klien, sehingga auditor nggak bisa berkutik tuh, dia bisa, kliennya bisa menekan auditor sehingga audit fee-nya lebih murah, gitu kan ya. Nah, logikanya mana yang benar? Ya lagi-lagi kalau tergantung konteksnya, jadi bisa dua-duanya. Nah, saranku adalah mungkin aja ada titik tertentu, ini jadi bisa dilanjutin penelitiannya. Tapi aku nggak tahu ya, karena ini 2004 ya, ada jauh kemungkinan di antara 15 tahun ini sudah ada yang melanjutkan ini, cuman kalau memang tidak ada, bisa aja total sales itu di non-linearkan. Maksudnya adalah kalau dia di titik tertentu, sampai titik tertentu itu mungkin bisa menambah audit fee atau bisa mengurangi audit fee. Jadi misalkan 0 sampai 500 juta gitu ya, itu bisa mengurangi audit fee karena powernya semakin besar dia, katakanlah gitu. Tapi kalau di atas 500 juta, batas auditor sudah mulai kewalahan tuh, 500 juta ke atas, itu audit fee-nya malah naik, bukan turun lagi. Paham nggak maksudku? Ada kemungkinan gitu juga. Jadinya memang ada titik optimal ya, atau titik baliknya gitu ya. Makanya sebutannya kan U-shape atau inverted U-shape. Tuh. Atau kalau mau, ya bilang aja bahwa neliti khusus space power ini ya, terus ngomong bahwa ini kan nggak diinteraksikan kan sama spesialis. Enggak. Nah, bisa aja kalian misalkan interaksikan sama spesialisnya kayak gitu. Jadinya kayak ngomong loh, ini kan hasil temuannya paper ini kan aneh tuh. Setidaknya aneh berdasarkan logikanya Damara tadi. Nah, berarti ada faktor tertentu tuh mungkin yang bisa menjelaskan kenapa kok hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasinya Damara kayak gitu. Benar. Gitu. Tapi feelingku sudah dijawab oleh beberapa paper yang nggak tahu karena range tahunnya sudah 15 tahun. Iya, setuju. Tapi coba aja, mungkin aja bisa, mungkin aja belum. Gitu. Jadi kontradiktif logika power ke audit fee. Oke, terima kasih Damara, pertanyaannya bagus sekali. Ini orang-orang gitu. Nah, yang lain mungkin. Silakan. Agnes atau Fiona, mungkin ada yang mau, kalau enggak, nggak apa-apa. Aku tuh yang masalah audit, yang apa namanya, yang kontradiktif. Atau kalau enggak, power ini bisa diganti sama kemarin papernya Fiona ya. Fiona kemarin kan ngukur wajah apa? Trustworthiness ya. Kan wajah yang trustworthiness. Menurutku powernya lebih gede trustworthiness daripada power yang diukur pakai sales sebenarnya. Kalau wajahnya trustworthy atau misalkan maskulin kayak gitu, kan mungkin lebih menggambarkan bargaining power kan sebenarnya. Gitu.
mungkin ya, cuman ya nggak tahu. Jadi nanti aja misalnya kalian ngukur berbagai macam variabel yang bisa proksinya bargaining power ya, termasuk wajah Fiona, trustworthy maksudnya, bukan wajahnya Fiona. Kalau kemarin kan trustworthiness kan malah lebih murah nggak sih? Ya, lebih murah ya, kok semakin terpercaya gitu. Kemarin itu pakai audit kita apa? Audit quality apa kemarin? Audit pricing. Oh ya, sama. Itu kalau semakin percaya semakin murah ya? Iya. Oke. Ya berarti ini mungkin maskulin nggak sih? Kayak maksudnya bargaining power. Ya. Banyak kan, maksudnya kan. Nah, ini jadi kayak semakin kalian baca dan tahu banyak variabel, enaknya gini. Oh iya ya, ini kok nggak masuk akal ya. Coba seharusnya pengukuran ini lebih masuk akal sih kalau untuk mengukur ini ya. Jadi proksinya diganti. Kayak gitu-gitu. Jadinya idenya banyak. Padahal idenya podo. Oke, kalau udah ini berhubung jam terima kasih Aji atas presentasinya.